sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Herman Tanjung SMA. Padanya kita persilakan. Pak, izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah, pada pagi hari yang cerah berbahagia ini kita masih diizinkan Allah diberikan kesempatan umur panjang. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, tulus karena Allah, semoga bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, hadirin pendengar rahimakumullah yang berbahagia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazulu qadama abdihi yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat, hatta sebelum yus'al diselesaikan beberapa persoalan dan permasalahan. Setidaknya ada 4 persoalan yang disoalkan, yang akan ditanya, yang akan nanti dihisab sebelum kaki seseorang hamba itu bergeser pada hari kiamat nantinya. Yang pertama kata Rasul, an umrihi fima afnahu, tentang umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang dititipkan oleh Allah, berapa umur kita sampai akhir kehidupan kita di dunia ini? Dan 40 tahun. Selama 40 tahun itu kemana saja dimanfaatkan, akan disoal, akan ditanya, akan dihisab, akan dipermasalahan. Makanya orang yang arif mempergunakan titipan umur yang diberikan oleh Allah untuk sebaik-baiknya semasa hidup di dunia ini. Paling kuat, paling kencang umur manusia, nggak ada yang 100 tahun, udah susah itu. 150 tahun tuh jarang manusia yang seperti itu. Kalau standar baginda Rasul 63 tahun. Mau ndak mau kita berangkat. Nah, maka kata Rasul, umur yang dititipkan itu, semasa hidup itu, berapa umur kadar yang diberikan ke kita, seluruhnya akan ditanya tentang keadaan umur yang kita pakai tersebut. Ini sebagai muhasabah diri bagi kita agar kita tidak memanfaatkan, mempergunakan umur dengan sia-sia. Setidaknya orang yang hebat itu dia sedang duduk qalbu, kontak kepada Allah. Dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf namanya zikir khafi, zikir tersembunyi. Seluruh amal perbuatan manusia akan dicatat oleh malaikat.
Malaikat hafadzah atau malaikat yang sering kita kenal raqibun atid. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan, perkataan yang keluar dari mulut seseorang manusia itu, seseorang hamba itu, illa ladai, kecuali ada kiri dan kanannya raqibun atid, malaikat yang siap siaga selalu. Nah, oleh sebab itu, maka ada amal manusia, perbuatan manusia yang tidak bisa dicatat oleh malaikat hafadzah, malaikat. Apa itu? Yaitunya zikir khafi, zikir tersembunyi. Kita sedang duduk menyanda hawa, mungkin mata kepala kita yang ditutup, tapi mata qalbu, mata hati kita kontak kepada Allah. Itu namanya zikir khafi. Khairul dzikir, sebaik-baik zikir al-khafi, zikir khafi. Al-A'raf 205, Allah menjelaskan, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah, Allah. Sebutlah Allah di dalam dirimu, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, agar umur yang dititipkan oleh Allah tidak tersia-siakan. Tas kendaraan, tas mobil, tas motor, sedang kerja, di kantor, di ruangan, di mana saja, qalbu kontak kepada Allah. Itu sehebat-hebatnya hamba Allah. Jadi, satu, tentang umur akan ditanya, akan disoal, akan dipermasalahkan sebelum kaki seseorang hamba itu bergeser nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat. Yang kedua, kata Rasul, wa an ilmihi fima fa'alahi, tentang ilmu yang dititipkan kepadanya kemana saja dimanfaatkan. Hadirin para pendengar rahimakumullah. Makanya begitu hebatnya Rasulullah menyampaikan agar ilmu itu menjadi manfaat, diajarkan kepada orang lain. Makanya salah satu dari 3 yang tidak terputus, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin, apabila meninggal anak Adam, cucu Adam, terputus segala-galanya kecuali 3. Salah satunya adalah al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Masya Allah. Bapak, ibu-ibu, kita tahu dengan ilmu apa kayak sedikit, ajarkan. Nanti diamalkan sama orang itu, kita dapat pahala, orang itu dapat pahala, dan pahala orang itu ngalir kepada kita. Nanti diajarkannya pula kepada orang lain, ngalir kepada anak yang ajarkan itu, dan ngalir pula kepada kita. Itu namanya pahala jariah. Kalau istilah sekarang namanya MLM. Jadi ada jaringan. Makanya nanti dalam surah Az-Zumar, akhir surah Az-Zumar itu Allah menyatakan ada nanti manusia itu, orang-orang beriman itu, orang bertakwa itu nanti masuk ke dalam surganya Allah dengan berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Nanti orang-orang yang bertakwa itu dia masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama, berbondong-bondong. Kenapa? Dia saling ajar mengajarkan, saling beri memberi, saling bersatu, saling ukhuwahnya itu tentang ilmu terutama sekali. Jadi ilmu agar bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk umat. Maka berikanlah ilmu yang bermanfaat tersebut. Ada kata kuncinya hadirin, ilmu bermanfaat, bukan ilmu yang mudarat. Jadi ada mudarat juga itu, yang tidak bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasul, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba itu nanti di akhirat, di hari kiamat, sebelum ditanya tentang wa'an malihi, tentang harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Para pendengar hadirin rahimakumullah, hakikatnya kita ini bukan hak milik,
tetapi hak pakai. Hakikat hak milik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selagi dititipkan oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah, mari kita manfaatkan. Harta ada dua. Kalau umur tadi 1, 60 tahun, kemana dimanfaatkan? Ilmumu kemana dimanfaatkan? Kalau harta 2 ditanya. Min aina iktasabahu, dari mana didapat? Wa ina anfaqahu, kemana dipergunakan? Mukobalakang, suuk kidah. Jadi ilmu hanya 1, umur hanya 1, tapi masalah harta 2. Makanya konsep Islam itu menganjurkan, mensyariatkan kepada umat halalan thayyiban. Ada halal, ada thayyib. Bukan thayyibnya saja, bukan baik saja. Kalau tidak halal, tidak bagus juga. Bukan halal saja, kalau tidak baik, tidak juga. Jadi halal, thayyib. Halalan thayyiban. Maka oleh sebab itu harta yang dititipkan jangan sampai menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Kita disindir oleh Allah, disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, kata Allah, janganlah gara-gara hartamu, jangan gara-gara anakmu sampai menghalangimu untuk ingat kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Ternyata ketaatan kepada Allah itu jauh lebih penting dan lebih hebat ketimbang dari hal-hal yang lainnya kalau itu sebagai penghalang bagi kita. Makanya orang yang arif billah memanfaatkan harta yang dititipkan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Dalam ilmu tasawuf, ilmu tauhid namanya sebagai wasilah, perantara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman bertakwalah ke Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah cara, metode, strategi untuk engkau taat kepada Allah. Salah satunya memanfaatkan titipan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum harta itu selesai urusannya, kaki seseorang hamba tidak akan bergeser nanti di hari kiamat, kata Rasul. Maka mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Allah ridho kepada kita bersama. Yang keempat, kata Rasul, wa an jismihi fima ablahu, tentang jasad kita, kesehatan kita yang diberikan oleh Allah. Kemana kita manfaatkan semasa kita diberikan kesehatan? Makanya kata Rasul, pergunakanlah sehatmu, wasihataka qabla sakomika, sebelum sakitmu. Kalau kita sudah sakit, itulah susah semuanya itu. Dibuk sujui bare, dibuk duduk susah, lama tagak sakit kaki, lama sujud sakit kepala. Kenapa? Udah sakit semua. Maka manfaatkan semasa kita sehat agar semua maksimal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan diberikan kesempatan hidup oleh Allah hanya sesaat, sekali dan sebentar, tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah ridho kepada kita bersama, hidup di dunia menuju kampung abadi kita di akhirat kelak. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia ini sementara. Hakikatnya kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama menuju keridhaan Allah dunia wal akhirat. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan ceramah yang dapat kita bersama, semoga dapat menjadi manfaat
untuk kita semua. Demikianlah acara kami pada kesempatan pagi kali ini. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.